Ikut serta dalam variety show kencan bersamanya. Diwawancarai tentang alasan menyukai cinta pertama. Otak kanan dan kiri saya mengarang cerita. Suka pada sembarang orang. Agar tidak ditertawakan semua orang. Komentar-komentar tertawa terbahak-bahak. Saya menambahkan satu kalimat. Tapi rambut panjangnya kemudian dipotong tidak bagus. Saya jadi tidak suka. Malam itu, Liu Ruyan menangis karena marah saat menonton siaran langsung. Bertengger di puncak daftar pencarian terpopuler. Saat promosi siaran langsung drama baru ditanya. Alasan menyukai cinta pertama. Semua bintang tamu lain menjawab dengan lancar. Dan mengungkapkan kerinduan akan masa muda yang telah berlalu. Hanya saya yang tidak bisa menjawab. Setelah didesak berulang kali oleh para bintang tamu. Saya berkata, yang itu sepertinya bukan cinta pertama, tidak menyatakan cinta. Begitu ucapan ini keluar. Ruang siaran langsung menjadi lebih ramai dari sebelumnya. Pemeran pria kedua, Yang Xiaowei, mendesak berulang kali. Kalau begitu, ceritakan alasan menyukai secara diam-diam. Ini jauh lebih menarik daripada menyatakan cinta secara langsung. Melihat semua orang tertarik. Aku dengan cepat mengingat kembali suasana hatiku saat itu. Cukup lama. Aku menghadap kamera. Tersenyum malu-malu. Saat itu semua orang bilang, aku berada di usia puber. Seharusnya berkencan atau semacamnya. Aku merasa memang harus mencari seseorang untuk disukai. Jadi aku mencari di kelas. Yang paling cantik dan kucintai diam-diam selama 3 tahun. Dan karena cinta diam-diam itu terlalu mendalam. Hingga lulus. Aku bahkan tidak terpikir untuk menyatakan cinta. Di kolom komentar banyak yang tertawa hahaha. Cinta pertama orang lain semuanya indah. Aku, Hikiang, mengikuti tren. Hahaha. Aku tidak percaya ada yang secantik itu. Kecuali tunjukkan fotonya padaku. Aku lulusan sekolah yang sama dengan Hikiang. Dulu di kelas mereka yang paling cantik bernama Liu Ruyan. Memang cantiknya kelewatan. Siapa? Orang yang dia cintai diam-diam adalah Liu Ruyan. Ya ampun. Tentu saja aktris papan atas cantik. Seleraku bagus sekali. Melihat beberapa komentar ini. Aku kaget. Dengan cepat aku menambahkan. Tapi rambut panjangnya kemudian dipotong tidak bagus. Aku jadi tidak suka. Liu Ruyan sejak debutnya. Dijuluki majalah fashion berjalan. Rambutnya tidak pernah dipotong jelek. Kalau tidak percaya, lihat internet sekarang. Dalam hitungan detik, jumlah penonton live streaming berkurang setengah. Beberapa tamu yang siaran langsung bersamaku, serentak mengambil ponsel mereka. Mulai menjelajahi internet. Aku melihat tidak ada yang memperhatikanku. Aku meletakkan ponsel di bawah meja. Dan membuka internet. Hanya sekali lihat. Mataku terbelalak kaget. Kulihat Liu Ruyan mengirim 2 postingan Weibo berturut-turut. Yang pertama, bulan lalu rambutku dipotong jelek. Aku tidak akan pernah potong rambut di kota ini lagi. Senyum. Yang kedua, mencari Tony yang andal di seluruh internet. Guru, bantu aku memperbaiki rambut panjangku. Hadiah besar. Gambarnya adalah rambut panjangnya yang bergelombang. Aku tidak bisa mengendalikan diri. Aku mendekat dan membenturkan kepalaku ke meja. Baru kemudian aku menyadari bahwa aku sedang siaran langsung. Juga dilihat oleh mata. Netizen yang baru saja pergi untuk bergosip kembali lagi. Mereka sedang membahas masalah ini di komentar. Liu Ruyan pasti sedang menonton siaran langsung tadi. Kalau tidak, kenapa rambut yang dipotong jelek bulan lalu? Baru dibicarakan bulan ini? Ruyan benar-benar. Xiaowei melakukannya dengan sangat jelas. Senyum pahit. Jangan bilang, rambut panjang ini benar-benar jelek. Jika aku juga tidak akan menyukainya. Tunggu. Jadi Liu Ruyan tahu Hikia menyukainya? Apakah ini cinta rahasia 2 arah atau apa? Kalau aku pernah pacaran dengannya, aku akan mengerti Hikiang. Selama pacaran, rambut panjang pacar adalah milik bersama. Kalau dipotong jelek begini, aku pasti minta putus. Sial. Aku berpikir bagaimana cara membersihkan diri. Tapi setelah berpikir lama, aku tidak menemukan alasan yang tepat. Hanya dengan kaku mengucapkan. Baru saja lupa mengatakan. Rambut panjangnya dipotong jelek pada liburan musim panas setelah ujian masuk perguruan tinggi. Sekarang sudah bertahun-tahun berlalu. Belum selesai aku bicara. Sudah ada yang mengajukan permohonan untuk terhubung ke siaran langsung. Begitu terhubung, wajah Liu Ruyan muncul di layar. Dia juga memegang sebuah foto di tangannya. Dengan serius berkata, ini rambut panjangku setelah lulus SMA. Sama sekali tidak gagal. Tapi dia menyebut rambutnya tidak gagal. Mungkin keheningan kami mengejutkannya. Liu Ruyan melirik foto itu. Dan meletakkannya di atas meja. Sebenarnya aku terhubung untuk bertanya kepada kalian semua. Ada rekomendasi rambut panjang? Tidak ada yang menanggapi di ruang siaran langsung. Semua mata tertuju padaku.
Aku mengalihkan pandanganku ke tempat lain. Aku tidak berani melihat rambut panjang Liu Ruyan. Rambut panjangnya dulu cukup bagus. Jangan mudah mengubahnya. Hahaha. Aku sudah berusaha lama. Ketika aku tanpa sadar melihat apa yang dikatakan di kolom komentar, tiba-tiba muncul tentang rambut panjang Liu Ruyan. Dan ekspresinya yang polos. Aku tidak bisa menahannya. Aku tertawa sampai hampir terjatuh dari layar. Kebetulan Yang Xiaowei ikut meramaikan suasana. Guru Ruyan. Sudah datang jauh-jauh. Jawab saja pertanyaan kami. Apa alasanmu jatuh cinta pada cinta pertama? Liu Ruyan menatapku. Dia membuka mulut dengan malu-malu. Dewanya baik. Saat itu, dia satu-satunya yang memuji rambut panjangku cantik. Ini benar-benar seperti petir di siang bolong. Saat itu, aku hanya melihat semua orang mengejek rambut panjang Liu Ruyan. Dengan niat baik. Dengan susah payah memuji penampilannya. Siapa sangka ini justru menjadi alasan dia sangat mencintaiku. Sebagai satu-satunya orang di sana, Yang Xiaowei, yang tidak melihat ponselnya, masih tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Menanggapi perkataannya, sesederhana itu, bahkan meneleponnya. Saat Yang Xiaowei sedang memproses informasi, dan panggilan yang masuk dengan deras, Liu Ruyan berbicara. Kami terus berhubungan setelah itu. Namun kemudian dia bilang rambut panjangku terlalu jelek. Dan dia memutuskan hubungan denganku. Aku takut si ember bocor ini akan mengatakan semua hal yang seharusnya dan tidak seharusnya dikatakan kepada semua orang. Aku segera berkata ke kamera. Tiba-tiba teringat. Aku belum memberi makan kucingku. Aku keluar dulu. Pertanyaan tentang alasan menyukai cinta pertama memang sudah menjadi bagian penutup dari siaran langsung. Oleh karena itu, mendengar perkataanku, aktor lain juga buru-buru mengatakan ingin mengakhiri siaran. Untuk menyelesaikan situasi yang canggung ini. Kami bahkan dalam 3 detik. Semua keluar dari ruang siaran langsung. Sebelum aku mengklik keluar, aku hanya melihat ekspresi sedih Liu Ruyan. Setelah siaran langsung selesai, penonton yang sebelumnya berdiskusi di ruang siaran langsung berbondong-bondong membanjiri internet lagi. Dengan peralihan medan pertempuran, topik mereka juga ikut berubah. Topik yang sekarang didiskusikan adalah putusnya aku dan Liu Ruyan. Apakah benar karena rambut? Yang tahu, pasti tahu. Karena rambut. Tapi mustahil hanya karena rambut. Pasti ada hal lain yang tidak diketahui oleh kita para pencinta gosip. Hal yang tidak diketahui. Asisten, cepat cari tahu. Aku juga merasa. Rambut kan tidak mungkin tidak tumbuh lagi mulai sekarang. Alasan putus karena ini terlalu dibuat-buat. Aku membolak-balik beberapa komentar. Akhirnya beralih ke akun kecil. Suka komentar pertama di internet. Aku putus dengan Liu Ruyan. Rambut panjang hanyalah salah satu alasannya. Waktu itu, kami berdua ikut dalam drama yang sama. Liu Ruyan memerankan tokoh utama wanita. Menyiksa tokoh utama pria yang aku perankan dengan berbagai cara. Akhirnya menyesal mengejar suami. Karena terlalu mendalami peran. Aku merasa tidak suka dengan segala sesuatu tentang Liu Ruyan. Dia bahkan masih pada saat yang begitu penting. Memotong rambut panjangnya dengan gaya yang tidak rata. Saat itu aku sangat marah padanya hingga menangis. Apalagi Liu Ruyan. Masih menyentuh rambutnya dengan ekspresi polos. Sebenarnya awalnya aku juga merasa agak jelek. Tapi sekarang menurutku itu cukup bagus. Siapa yang akan menganggap rambut panjang bergelombang itu bagus? Aku dan Liu Ruyan memulai debat sengit. Berusaha membuatnya mengerti bahwa selama masa pacaran, rambut panjangnya adalah milik kita bersama. Awalnya, Liu Ruyan masih bersikeras bahwa rambut panjangnya ini sangat bagus. Setelah berdebat, dia secara bertahap berkompromi dan memberiku 3 jaminan. Pasti akan mencari penata gaya yang dapat diandalkan untuk memperbaikinya. Dia setuju untuk memperbaikinya. Aku tidak melanjutkannya lagi. Awalnya aku pikir masalah ini selesai sampai di sini. Siapa tahu 2 hari kemudian, rambut panjang bergelombang Liu Ruyan menjadi lebih buruk. Aku semakin marah. Hari ini dia berani menantangku dengan rambut panjangnya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Dalam amarah, aku mengajukan putus. Keesokan harinya aku terbang ke lokasi syuting. Siapa tahu dia langsung online. Mencari solusi. Aku baru saja ingin mengeluarkan Liu Ruyan dari daftar hitam. Untuk memberitahunya bagaimana cara menghadapinya nanti. Pintu diketuk. Aku membuka pintu. Itu Liu Ruyan. Dia memeluk kucing di tangan kirinya. Dan memegang anjing di tangan kanannya. Mengenakan jubah mandi. Kerahnya belum terpasang dengan benar. Aku belum memutuskan apakah aku harus mendorongnya keluar atau menariknya masuk. Anjing di sampingku dengan gembira. Berputar-putar di sekitarku beberapa kali. Ekornya bergoyang-goyang. Membuat betisku sakit. Aku mengusap kepalanya.
Masih melirik Liu Ruyan. Apa yang kamu lakukan di sini? Melihat anjing itu masih duduk di sampingku. Seolah-olah telah meninggalkanku dan menempel pada orang lain. Liu Ruyan diam-diam memelototi anjing itu. Baru kemudian dia berkata, mereka berdua bersikeras ingin mencarimu. Aku tidak bisa menghentikan mereka. Aku mencibir. Biarkan aku tebak. Apakah mereka mendobrak pintu? Saat kau sedang mandi, dan memaksamu untuk datang? Liu Ruyan tanpa sadar ingin mengangguk. Saat tatapannya bertemu dengan tatapanku, dia menggelengkan kepalanya lagi. Tidak juga bisa dibilang begitu. Hanya saja kamarku jadi sangat berantakan. Aku tidak punya tempat tidur. Aku memakai jubah mandi karena anjing itu menggigit pipa air hingga pecah. Aku juga tidak membawa banyak pakaian. Aku bersumpah ini benar. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa bertanya padanya. Begitu dia selesai berbicara, anjing itu tiba-tiba menjilat kakiku, berusaha menyenangkan. Sepertinya itu benar. Aku menyingkir. Membiarkan Liu Ruyan masuk. Begitu masuk, kucing kecil yang digendongnya meronta dan melompat turun. Berputar-putar di dalam ruangan untuk memeriksa. Setelah memastikan aman, baru kemudian dia menghampiriku dengan ekor tegak dan menggosok-gosok kakiku. Aku segera mengangkatnya. Menciumnya beberapa kali sebelum berkata kepada Liu Ruyan, ada pakaianmu di kamar. Gantilah dulu. Penampilanmu saat ini agak. Liu Ruyan mengencangkan kerahnya. Menyentuh rambutnya. Baru saja ada yang merekomendasikan penata rambut yang bagus untukku. Akan segera diatasi. Kalau masih merasa tidak bagus, aku akan pakai wig. Dia mendekatiku 2 langkah. Melanjutkan. Jangan marah. Kalau tidak bisa, kita terima saja naskah pemeran utama pria dan wanita itu bersama-sama. Biar kamu bisa melampiaskan amarahmu. Bagaimana? Saat mengatakan ini, ekspresi Liu Ruyan sedikit hati-hati. Hatiku langsung luluh. Sebenarnya, tidak lama setelah bertengkar, aku sudah tidak marah lagi. Tapi aku malu untuk mengatakannya. Aku terikat padanya karena peran. Ditambah lagi, Liu Ruyan juga tidak berinisiatif mencariku. Jadi terus berlarut-larut hingga sekarang. Aku sedang merenungkan diri sendiri. Liu Ruyan lebih dulu menggait jariku. Demi 1 kucing dan 1 anjing. Jangan marah lagi. Kalau tidak, mereka berdua nanti tidak mau makan lagi. Lihat betapa kurusnya dia. Aku melihat seekor kucing dan anjing di dekat kakiku. Sudut mulutku berkedut. Kurus apanya? Kelihatannya lebih gemuk daripada sebelum aku datang ke lokasi syuting. Liu Ruyan pasti diam-diam memberi mereka makanan kaleng selama ini. Aku balik menggenggam tangan Liu Ruyan. Melihat ketulusanmu, pertengkaran kali ini cukup sampai di sini saja. Liu Ruyan tertegun. Mendekat dan mencoba menciumku. Tepat ketika dia akan menciumku, seseorang menepuk dengan keras. Aku segera menyuruh Liu Ruyan masuk ke dalam untuk berganti pakaian. Aku sendiri pergi membuka pintu. Hi Qiang. Pintu baru saja terbuka. Manajer Liang Ge sudah masuk. Opini publik hampir mencapai puncaknya. Sebenarnya ada apa dengan kalian berdua? Saat siaran langsung tadi, kalian masih menyangkal hubungan sebagai pasangan. Sekarang kenapa malah beredar kabar kalian berdua menikah diam-diam? Aku tidak sempat bereaksi. Dengan linglung. Pernikahan diam-diam apa ini? Pertengkaran kami berdua baru selesai tidak lebih dari 2 menit. Siapa yang kecepatan internetnya secepat ini? Sudah menyebar sampai ke pernikahan diam-diam. Liang Ge menyerahkan ponselnya kepadaku. Lihatlah sendiri. Liu Ruyan tengah malam mengenakan jubah mandi. Menuntun kucing dan anjing masuk ke rumah Hi Qiang. Diduga menikah diam-diam. Kelopak mataku berkedut. Bagaimana kalau kita klarifikasi? Dengan watermark memenuhi layar dan kualitas gambar yang sangat buram ini, aku hampir tidak bisa mengenali bahwa itu adalah Liu Ruyan. Liang Ge memelototiku dengan kesal. Bagaimana cara mengklarifikasinya? Haruskah aku mengatakan tidak ada pernikahan diam-diam? Atau mengatakan bahwa itu bukan Liu Ruyan? Jika tidak ada pernikahan diam-diam, kalian baru saja menyangkal hubungan di siang hari. Mengapa dia datang ke rumahmu di tengah malam? Jika ini bukan Liu Ruyan, siapa yang menuntun kucing dan anjing mencarimu di tengah malam? Rentetan pertanyaannya membuatku pusing. Aku mencoba menenangkannya. Aku dan Liu Ruyan pernah berpacaran. Tetapi di tengah jalan ada beberapa masalah. Kami putus untuk sementara waktu. Itu sebabnya aku menjauhkan diri di siaran langsung. Situasinya sekarang adalah kami baru saja. Kata, berbaikan, belum sempat terucap. Liu Ruyan keluar dari kamar duluan. Kedua pria itu langsung berteriak histeris. Ternyata itu benar kamu di foto itu. Tebakanku benar. Selain paparazzi yang mengambil foto, tidak ada seorang pun yang bisa mengenali bahwa itu adalah Liu Ruyan. Melihat kedua pria itu begitu bersemangat, Liu Ruyan tampak bingung. Foto apa?
Aku diam-diam menyerahkan ponselku kepada Liu Ruyan. Tidak hanya foto. Ada video juga. Rekamannya adalah saat dia sebelum masuk. Berdiri di depan pintu dan dengan sengaja menyesuaikan diri selama setengah hari. Baru akhirnya menyesuaikan jubah mandinya menjadi tidak normal. Wajah Liu Ruyan langsung memerah. Dia berdeham. Menurutku, mengungkapkannya seperti ini juga bagus. Begitu dia selesai berbicara. Kedua saudara itu menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Aku bilang Hikiang masih lajang. Sutradara sudah mengirimkannya saat ini. Sekarang diungkapkan. Apakah kalian tahu berapa banyak uang yang akan hilang? Apa gunanya memaksa saya sampai mati bagi kalian berdua? Apa manfaatnya? Aku dan Liu Ruyan saling berpandangan. Benar-benar tidak percaya. Ruangan itu terdiam dalam keheningan yang aneh. Aku mencoba berbicara. Bagaimana kalau kita menyangkalnya saja? Katakan saja ini bukan rumahku. Mereka salah tempat. Kedua saudara itu menekan filter mereka. Tersenyum padaku. Begitu banyak cara. Yang ini paling bodoh. Aku tidak berani berbicara lagi. Jika aku terus berbicara, kedua saudara itu mungkin akan pingsan di tempat. Setelah menenangkan diri untuk waktu yang lama, Liang Ge baru membuka mulut. Besok aku akan menjemputnya untuk variety show hewan peliharaan. Kalian berdua tampil bersama. Saat itu, katakan saja karena cinta tumbuh karena kebiasaan. Kejadian malam ini. Jelaskan saja bahwa Liu Ruyan lebih awal membawa mereka untuk membina hubungan denganmu. Aku dan Liu Ruyan tidak berbicara. Justru Gouzi. Dia sepertinya tahu akan tampil di TV. Dengan gembira berputar-putar di sekitar Liang Ge beberapa kali. Liang Ge berpikir sejenak. Akhirnya memutuskan untuk membiarkanku membawa Gouzi. Bagaimana kamu tahu hubunganmu dengan ayahmu lebih baik? Apakah aku tidak baik padamu? Jika bukan karena aku berusaha keras, kamu bahkan tidak akan bisa bertemu dengannya sampai sekarang. Juga, biarkan aku di variety show. Berpura-pura tidak akrab dengan kalian berdua. Ini sudah keterlaluan. Gouzi menundukkan telinganya. Jelas tidak terlalu ingin mendengarkan omelan Liu Ruyan. Liu Ruyan memberikan makanan ringan sementara di tangannya kepadanya. Saat itu kamu. Dia baru mengatakan setengah kalimat. Aku mendongak dan melihatku berdiri di ambang pintu. Segera menjelaskan bahwa aku baru saja mendidiknya. Agar dia tampil baik di acara varietas. Gouzi meliriknya. Lalu dengan cepat menundukkan kepalanya. Aku juga tidak membongkarnya. Aku berpesan, kamu jangan sampai ketahuan nanti, ya. Kalau tidak, saudara Liang akan memenggal kepala kita berdua. Aku membuat gerakan menggorok leher. Liu Ruyan menghela napas. Dan berkata dengan nada rendah. Lalu, kita kira-kira harus sampai. Episode berapa baru bisa mengumumkan hubungan? Masa harus pura-pura tidak kenal selama beberapa bulan? Kalau itu aku benar-benar tidak yakin. Saudara Liang belum mengeluarkan rencana yang konkret. Dia hanya menyuruhku untuk menjauhi Liu Ruyan. Jadi aku memberitahunya. Semakin kita terlihat tidak akrab, semakin cepat kita bisa mengumumkan hubungan. Liu Ruyan mengangguk. Dan berbalik untuk tidur. Ketika aku bangun, Liu Ruyan sudah pergi. Aku bertemu lagi dengannya. Di lokasi syuting. Melihat sekeliling tidak ada orang. Dan syuting belum dimulai. Aku berjalan menuju Liu Ruyan. Ingin menyapanya. Siapa sangka Liu Ruyan sudah benar-benar masuk ke dalam peran. Setelah menatapku beberapa detik, dia mengulurkan tangannya kepadaku. Guru Hikiang. Lama tidak bertemu. Melihat reaksinya. Aku pikir ada kamera tersembunyi di sekitar. Dan aku juga mengingatnya. Lama tidak bertemu. Liu Ruyan melambaikan tangannya sedikit ke arahku. Setelah menyapa semua tamu lainnya satu persatu, dia kembali berdiri di sampingku. Dia berakting dengan sangat meyakinkan. Tetapi komentar-komentar sudah menyadari sesuatu. Apakah Liu Ruyan dan Hikiang berpura-pura tidak akrab? Bahkan tidak ada kontak mata sama sekali. Hahaha. Kami bahkan melakukan siaran langsung bersama 2 hari ini. Seharusnya menunjukkan sedikit keakraban daripada sekarang. Meskipun tidak tahu mengapa keduanya berpura-pura tidak akrab. Tapi aku tetap memutuskan untuk bekerja sama dengan kalian. Jangan tanya kenapa. Aku juga ingin menjadi pasangan kecil. Bagian dari kenangan. Di atas. Kamu terlalu memanjakan mereka. Liu Ruyan melihat komentar-komentar. Dengan serius. Begitu masuk ke dalam rumah. Anjing di dekat kakiku dengan cepat menuju ke arah. Liu Ruyan menerjang. Liu Ruyan berdiri di tempat. Tubuhnya kaku. Setelah sekian lama, dia tampak seperti telah mengambil semacam tekad. Mengulurkan tangan untuk menyentuh kepala anjing itu. Setelah menyentuh, dia segera melepaskannya. Matanya menatap lurus ke depan. Jelas sekali ingin menghindari kecurigaan sampai akhir. Anjing itu tidak mengerti tentang menghindari kecurigaan. Hanya tahu bahwa Liu Ruyan tidak langsung
Diam-diam memeluknya. Ekorku langsung terkulai. Tamu di sebelah, Li Xia, tersenyum dan berkata, "Sepertinya Wang Cai sangat menyukai guru Liu Yan. Sungguh jodoh." Mendengar nama itu, aku tertegun beberapa detik sebelum menyadarinya. Hampir lupa anjing itu punya nama besar seperti itu. Dulu, saat pertama kali membawanya pulang, Liu Ruyan bersikeras ingin menamainya Wang Cai. Untuk itu, dia merengek padaku selama 3 hari. Kulihat dia sangat menyukai nama itu. Jadi aku mengalah. Tapi hanya dia seorang yang memanggilnya seperti itu di rumah. Karena anjing itu sendiri juga tidak menyukai nama itu. Saat orang lain memanggilnya Wang Cai, dia pura-pura tidak mendengar. Saat ini mendengar nama itu, anjing itu tidak ragu sedetik pun. Meninggalkan sisi Liu Ruyan. Duduk di dekat kakiku, menundukkan kepala tanpa bergerak. Melihat ekspresi bingung semua orang. Aku menjelaskan. Dia tidak suka nama itu. Mungkin dia pikir itu tidak enak didengar. Karena biasanya aku memanggilnya Gouzi. Begitu kata-kata ini keluar, Liu Ruyan langsung menatapku dengan tatapan sedih. Aku mengerem mendadak. Tapi menurutku itu terdengar bagus. Sangat bermakna. Tamu lain juga ikut mendukung. Kolom komentar sudah tertawa terbahak-bahak. Wang Cai. Sumimasen. Watashi tidak suka nama ini. Ibu memberikan nama yang terlalu jelek. Hahaha. Sebuah nama. Gouzi tidak suka karena terdengar jelek. Ayah Gouzi tidak suka karena terdengar jelek. Pertanyaan. Sebenarnya siapa yang memberikan nama ini? Pasti Liu Ruyan. Sebelumnya dia juga ingin memberi nama kucingnya Wang Wang. 10 menit tadi adalah saat akting paling buruk dalam hidupku. Aku merasa bersalah. Kenapa nama Gouzi diberikan oleh Liu Ruyan? Apakah anjing itu miliknya? Pertanyaan ini dengan cepat tenggelam. Beberapa detik berlalu. Tiba-tiba ada seseorang dengan avatar Liu Ruyan mengeluarkan komentar ini kembali. Anjing itu miliknya. Ayah anjing juga miliknya. Tapi kamu harus berpura-pura tidak tahu. Pihak lain membalas dengan serangkaian tanda tanya. Kenapa? Avatar Liu Ruyan langsung membalas. Karena mereka sudah bekerja keras. Keduanya bertanya dan menjawab di kolom komentar. Asyik mengobrol. Atau warganet lain yang terus membanjiri komentar. Baru akhirnya berhasil menenggelamkan komentar mereka berdua. Aku merasa lega. Karena pihak program sudah mengatur sebelumnya. Kucing dan anjing sudah mengenal lingkungan. Dan versi gadis mereka. Jadi langsung masuk ke sesi aktivitas. Aktivitas pertama adalah di papan tulis. Menulis kesukaan hewan peliharaan sendiri. Poin ini hampir tidak ada kesulitan. Aku memimpin dengan mengangkat pena. Dan menulis beberapa baris kata di atasnya. Goresan terakhir baru saja selesai. Liu Ruyan adalah orang pertama yang mengangkat papan tulisnya. Ekspresi keras kepala tertulis di seluruh wajahnya. Sutradara mengambil papan tulis itu. Memeriksa satu persatu berdasarkan observasi dan informasi sebelumnya. Tiba-tiba, dia aneh. Makanan anjing. Bukankah hewan peliharaan Guru Ruyan adalah seekor kucing kecil? Aku segera melihat papan tulisku sendiri. Mulai mengubah. Apa yang kutulis hampir sama dengan Liu Ruyan. Baris terakhir bertuliskan. Makanan yang disukai anjing. Makanan kucing. Tepat ketika aku sedang mengubah. Kamera sudah tertuju pada papan tulisku. Semua orang di studio melihat kata-kata yang kutulis. Aku sangat menghela napas. Karena kerjasama yang terkutuk ini antara aku dan Liu Ruyan. Keduanya ingin menyebutkan anak anjing lain di rumah. Namun hampir gagal. Aku berpikir cepat. Menjelaskan. Beberapa hari yang lalu, anjing dan kucing kecil Guru Ruyan bermain bersama. Kemudian ketahuan bahwa gurunya diam-diam makan makanan kucing. Guru kucing diam-diam makan makanan anjing. Keluarga lengkap kucing dan anjing di kolom komentar. Semuanya mengatakan bahwa situasi ini sangat umum. Oleh karena itu, tidak ada yang bertanya lebih lanjut. Sutradara kemudian mengusulkan permainan kedua. Yaitu kita semua memakai pakaian yang sama dan berdiri di belakang tirai. Kemudian letakkan camilan kecil di piring di tanah. Biarkan hewan peliharaanmu mencari. Temukan dalam waktu sesingkat mungkin. Selain hadiah paket besar, kamu juga bisa mendapatkan hak untuk memprioritaskan tugas. Sutradara baru saja membacakan persyaratan permainan. Para tamu dengan percaya diri menyatakan bahwa mereka pasti akan menang. Setelah berganti pakaian, kami melihat melalui tirai perilaku kucing dan anjing. Kucing kecil Li Xia adalah yang pertama mulai mencari. Dia bahkan tidak menyelesaikan seluruh perjalanannya. Dia sudah berhenti di depan tirai Li Xia. Anjing milik tamu wanita, Xiao Rongyu, berputar-putar beberapa kali. Tidak memilih tirai manapun. Giliran aku dan Ruyan. Guzi menggoyangkan ekornya beberapa langkah. Tanpa ragu-ragu menerjang tirai Liu Ruyan. Mengeong padanya beberapa kali. Suaranya belum selesai.
Anak kucing mengaitkan tali sepatuku. Mulai berguling-guling. Liu Ruyan. Pasti mereka berdua sudah berunding. Video diputar ulang selesai. Selain Li Xia, semua tugas peserta lain gagal. Anjing Xiao Rongyu karena tidak menemukan arah. Sedangkan hewan peliharaanku dan Liu Ruyan karena tanpa ragu sedetik pun berlari ke orang lain. Aku dan Liu Ruyan menghela napas kesal. Malam itu, aku menelepon Geliang. Memberitahunya bahwa drama ini tidak bisa dilanjutkan. Kucing dan anjing adalah dua faktor yang benar-benar tidak terkendali. Seluruh dunia bisa melihat. Mereka berdua pasti hidup bersama setiap hari. Kalau terus menghindar, tidak sopan. Liang Ge yang telah menonton siaran langsung sepanjang hari. Jelas juga sedikit sakit kepala. Seharusnya aku menghabiskan lebih banyak biaya hubungan masyarakat untuk mengumumkan secara resmi kepada kalian. Coba kalian berdua pikirkan. Tidak bisakah kalian berbaikan setengah jam lebih awal? Aku dan Liu Ruyan menunggu di depan telepon. Benar-benar tidak berani bersuara. Liang Ge menghabiskan banyak waktu untuk merokok. Baru akhirnya bersuara. Begini saja. Mulai besok, kalian bertukar hewan peliharaan. Aku akan mencari sutradara untuk memahami jadwal selanjutnya. Setelah dia mengatakan ini, dia menutup telepon. Liu Ruyan menatapku dengan penuh harap di samping. Bagaimana kalau kita mengumumkan secara resmi saja? Aku lihat semua orang sudah menyadarinya. Berhenti sejenak. Dia melanjutkan. Tidak bisa. Liang gak akan bekerja sama dengan manajerku untuk menjatuhkan kita. Aku melempar ponselku, menutupi wajahku dan meratap. Seandainya aku tahu dari awal, aku tidak akan mengejek rambut Liu Ruyan jelek. Liu Ruyan tiba-tiba melompat, menepuk bahuku. Aku punya cara. Tunggu dan lihat besok. Kelopak mataku tiba-tiba berkedut tak terkendali. Sebelum Liu Ruyan pergi memotong rambut, dia juga berkata padaku, tunggu saja sampai terpesona oleh kecantikanku. Aku tidak tenang. Menarik ujung baju Liu Ruyan dan bertanya, katakan padaku dulu. Jika ada masalah lagi, kita berdua akan langsung membuat pernyataan pensiun besok. Liu Ruyan tidak mau mengatakan. Menepuk dan berbalik menuju kamarnya. Sebelum pergi, dia tidak lupa meninggalkan satu kalimat. Pokoknya ini cara yang sangat bagus. Karena kalimat ini, aku terus mengalami insomnia sampai larut malam. Ketika bangun untuk minum air, aku diam-diam pergi ke kamar Liu Ruyan dan melihatnya. Dia belum tidur. Takut kalau di tempat tidur tidak tahu harus menulis apa. Aku baru saja bergerak sedikit. Dia langsung waspada melihat ke arah pintu. Menelungkup di atas buku catatan biksu. Lalu membungkus dirinya dengan selimut dan mulai berpura-pura tidur. Aku masuk. Melihat bulu mata Liu Ruyan bergetar hebat. Tiba-tiba muncul ide untuk menggodanya. Aku melompati Liu Ruyan. Mengulurkan tangan untuk mengambil buku catatan yang dibuangnya di samping. Tanganku baru saja terulur. Langsung ditangkap oleh Liu Ruyan. Dia menangkapnya agak tiba-tiba. Aku tidak berdiri dengan tegak. Seluruh tubuhku langsung menimpanya. Liu Ruyan diam-diam menyembunyikan buku catatan di bawah bantal. Lalu sengaja tersenyum padaku. Tidak tidur di malam hari. Datang untuk menciumku secara diam-diam ya? Aku melotot padanya. Langsung saja mengulurkan tangan ke bawah bantalnya. Cepat biarkan aku lihat apa yang kamu tulis. Liu Ruyan tidak mau. Bahkan langsung berbalik badan dan berpura-pura mendengkur. Semakin dia seperti ini, rasa ingin tahuku semakin besar. Aku sudah berusaha beberapa kali tetapi tidak bisa mendapatkannya. Hikiang mulai berpura-pura menyedihkan. Sekali saja. Dulu dia memohon padaku untuk membaca buku hariannya. Baru berapa lama ini? Sudah ada hal yang disembunyikan dariku. Liu Ruyan bergerak sedikit. Aku melanjutkan. Kalau tidak boleh dilihat, ya sudah. Kamu saja punya rahasia dariku. Lalu, kenapa mengumumkan hubungan? Batalkan saja rujuknya. Liu Ruyan langsung bangun dan duduk. Aku melihat gerakannya melalui celah jariku. Tidak bisa menahan tawa. Liu Ruyan dengan tergesa-gesa menjelaskan. Aku tidak punya rahasia apapun. Hanya menulis sesuatu saja. Sungguh. Aku mengangkat alisku. Awalnya aku berpikir jika dia benar-benar punya rahasia, aku tidak akan melihatnya. Hanya menggodanya saja. Tapi dia bilang itu hanya menulis sesuatu saja. Tiba-tiba aku tertarik. Keingintahuan mengalahkan keinginan untuk berakting. Aku bahkan lupa berpura-pura menyedihkan. Hanya menatap lekat-lekat ke laptop. Liu Ruyan menyadarinya. Ini semua trik kecilku. Mendengus dalam hati. Menyembunyikan laptop lebih rapat. Aku duduk di sampingnya. Sambil berdiskusi dengannya. Sambil diam-diam meraih laptop. Tidak melihatnya juga tidak apa-apa. Kalau begitu, ceritakan saja padaku. Apa yang kamu tulis? Liu Ruyan menarik lengan bajuku. Menjauhkan tanganku dari sisi bantal. Besok juga akan tahu.
Melihat dia tidak berhenti merayu, aku dengan marah memukul pahanya. Berdiri dan ingin pergi. Liu Ruyan memegangi pahanya dan berteriak kesakitan. Aku tidak mempedulikan jeritannya. Berjalan ke pintu dan tidak lupa mengancamnya. Liu Ruyan, aku tidak akan berbicara denganmu besok. Tidak mengatakan sepatah kata pun. Aku berjalan dengan kecepatan yang tidak stabil. Dengan ekorku mata, aku mengamati Liu Ruyan. Apakah dia mengejarku atau tidak? Hasilnya tidak. Dia hanya tiba-tiba berdiri dan berjalan 2 langkah. Lalu entah apa yang dipikirkannya. Dia duduk kembali. Kemudian, dia bahkan membuka laptopnya. Dan terus menulis sesuatu. Aku sangat marah hingga hampir menghancurkan lantai. Aku tidak akan berbicara dengannya lusa. Dengan sedikit emosi. Keesokan harinya saat syuting. Aku bahkan tidak melirik Liu Ruyan. Mata sutradara tertuju pada kami. Dia berdeham. Karena Liu Ruyan dan He Qiang kalah dalam kompetisi kemarin. Sebagai hukuman, aktivitas hari ini akan menukar hewan peliharaan keduanya. Liu Ruyan memeluk kucingnya dan menyerahkannya padaku. Lalu dengan mudah mengambil tali kekang di tanganku. Anjing itu belum tahu apa yang terjadi. Dia dengan patuh mengikuti Liu Ruyan. Aku menggaruk dagu yang terasa gatal. Menunggu sutradara mengumumkan kegiatan hari ini. Sutradara memegang kartu. Dan berkata, tim produksi telah mengundang 2 ahli gizi hewan peliharaan untuk semua orang. Hari ini, semua orang perlu belajar bersama para guru. Cara membuat makanan kucing dan makanan anjing. Kegiatan belum dimulai. Aku sudah kehilangan kepercayaan diri. Ketika aku dan Liu Ruyan baru memelihara kucing, kami sangat antusias. Setiap hari kami berkutat di dapur. Meneliti berbagai makanan kucing yang lezat. Tanpa terkecuali. Semua kucing tidak mau memakannya. Anjing-anjing itu justru sangat menyukainya. Setiap kali tidak ada yang tersisa. Saat aku khawatir, Liu Ruyan tiba-tiba mengirim pesan. Jangan khawatir. Kita pasti bisa menang. Merasa kepercayaan dirinya hampir meluap dari layar. Aku tidak peduli dengannya. Segera membalas. Kamu harus belajar dengan baik nanti. Jangan terlalu percaya diri. Liu Ruyan membalas dengan sebuah emotikon, oke. Baru saja masuk ke dapur. Aku langsung berdiri di samping Li Xia. Liu Ruyan berlama-lama di tempatnya sebentar. Akhirnya memutuskan untuk berbicara pada Li Xia. Guru Li, bisakah kita bertukar tempat? Aku agak rabun dekat. Li Xia melihat mata yang bertengger di pangkal hidungnya. Terjebak dalam keheningan. Liu Ruyan dengan cepat menambahkan. Dan aku merasa tempat ini lebih baik untuk mendengar guru berbicara. Li Xia masih tidak berbicara. Liu Ruyan menggigit bibirnya. Baru saja hendak berbicara. Li Xia dengan cepat menyingkir. Jangan katakan apa-apa lagi. Aku bertukar denganmu. Liu Ruyan berhasil berdiri di sampingku. Dengan senyum puas di wajahnya. Banyak komentar yang sudah melihat melalui pikiran kecilnya. Jangan bicara lagi, aku takut. Aku mengalah, oke? Liu Ruyan berusaha untuk bertukar posisi. Benar-benar kaki masuk ke otak. Hahaha. Aku merasa jika Li Xia tidak minggir, dia akan mengatakan bahwa ada masalah dengan otaknya. Yo. Bukankah kemarin menghindar? Hari ini berusaha keras. Berdiri di sampingnya. Hati wanita cukup tulus. Setelah diingatkan oleh komentar, aku teringat situasiku dengan Liu Ruyan saat ini. Dengan hati-hati bergeser ke samping. Liu Ruyan tidak mengerti maksudku. Juga ikut bergeser bersamaku. Aku bergeser. Dia ikut. Aku sulit melarikan diri. Akhirnya, guru tersenyum dan berkata, kalian berdua hampir keluar dari dapur. Apakah ada urusan mendesak? Aku segera menggelengkan kepala. Dengan cepat kembali ke posisi semula. Liu Ruyan kali ini tidak berani terlalu dekat denganku lagi. Berdiri 5 meter jauhnya dariku. Menatapku dengan penuh harap. Aku dengan saksama memperhatikan gerakan di tangan guru. Bahkan bisa merasakan tatapan membara Liu Ruyan. Maka, aku memanfaatkan kesempatan mendekat untuk mencatat. Untuk menulis surat kecil padanya. Jangan lihat aku. Cepat belajar dengan baik. Aku melipat surat kecil itu. Dan dengan cepat melemparkannya ke Liu Ruyan. Dia langsung menggenggam surat itu di telapak tangannya. Dan tidak lupa mengamati gerak-gerik guru. Setelah memastikan guru tidak melihat ke arah kami, dia melemparkan kembali surat itu. Aku mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Catatan sudah beberapa halaman. Justru kamu. Diam-diam mengirim surat saat pelajaran. Karena tempat di kertas itu agak kecil. Ditambah lagi menulisnya terburu-buru. Aku hampir tidak bisa melihat apa yang dia tulis. Setelah berusaha keras mengidentifikasi, baru bisa melihatnya. Baru saja hendak menulis. Terdengar guru berdeham beberapa kali. Kita harus tetap memperhatikan pelajaran. Jangan melakukan gerakan kecil secara pribadi.
Tanganku sampai berhenti memegang kertas ini. Bahkan tidak berani mengangkat kepala. Tapi Liu Ruyan sama sekali tidak merasa malu. Mencatat dengan tenang. Tangannya perlahan bergerak mengambil kertas catatan di tanganku. Karena ketahuan mengirim catatan. Dalam pelajaran selanjutnya, aku tidak berani mendekat. Liu Ruyan terus melemparkan catatan kecil padaku. Semuanya aku abaikan. Sampai tiba giliran praktik. Dia baru mendekat dan bertanya. Aku sudah menulis banyak catatan untukmu. Kenapa tidak ada satupun yang kamu lihat? Aku memanfaatkan kesempatan mengarahkannya memotong dada ayam. Menjawab dengan pelan. Kamu tidak lihat guru sedang mengawasi kita? Kenapa terus mengirim catatan? Lagi pula, kamu tidak tahu kalau aku dimarahi guru. Aku jadi gugup dan tidak bisa melakukan apa-apa. Saat SMA, aku pernah dengan Liu Ruyan. Pernah menjadi murid teladan untuk sementara waktu. Dia pintar. Kepribadiannya baik. Kekurangan terbesarnya adalah suka bergosip. Aku penakut. Tidak berani selalu melawannya. Jadi aku menyuruhnya menulis semua perkataannya di secari kertas. Kemudian, menjelang ujian, aku menerima secari kertas. Kebetulan tertangkap guru. Meskipun aku lolos saat itu. Tapi setelah itu aku lupa membuka kertas itu. Tentu saja aku tidak melihat apa yang tertulis di sana. Juga sejak saat itu, aku dan Liu Ruyan tidak lagi berhubungan. Baru setelah syuting majalah bersama, kami berhubungan lagi. Tidak lama setelah bertemu kembali, aku menemukan kertas itu ketika pindah rumah. Baru saat itulah aku tahu Liu Ruyan. Bukan tiba-tiba menjadi dingin. Hanya saja dia pikir aku menolak pengakuannya. Merasa canggung selama beberapa tahun. Dengan kejadian ini, kami secara alami bersama. Liu Ruyan jelas juga mengingat kejadian ini. Ucapnya dengan kesal. Dulu waktu sekolah pengecut sih nggak masalah. Sekarang masih nggak berani terus terang. Untung aku yang berinisiatif. Kalau nggak tahu deh bakal lama nunggunya. Aku baru mau membantahnya. Begitu mendongak, aku melihat guru datang. Langsung kutelan kembali kata-kataku. Kolom komentar langsung meledak. Sudah kubilang apa? Mereka berdua itu memang pernah pacaran. Hikyang waktu SMA. Orang yang dia taksir adalah Liu Ruyan. Hahaha. Dua orang bodoh ini langsung membongkar diri sendiri. Segala upaya menghindar selama ini sia-sia belaka. Cuma mau bilang. Sudah sampai segininya. Gak usah pura-pura gak kenal lagi. Contoh tuh yang sebelah, cinta kilat. Sebelum episode ini berakhir, aku mau lihat kalian ciuman. Kalau enggak, kami serbu akun Weibo kalian. Kusarankan kalian menyerah saja. Segera lakukan hubungan masyarakat. Segera lakukan hubungan masyarakat. Aku baru sadar terlambat. Hatiku langsung mencelos. Liu Ruyan tersenyum menenangkanku. Tenang saja. Hige tidak akan mengatakan apapun. Aku baru saja akan bertanya lebih lanjut. Dia sudah membawa makanan kucing yang sudah dingin. Dan makanan anjing keluar. Anjing itu awalnya sedang menggali koper Liu Ruyan. Mendengar tentang makanan. Langsung dengan cepat turun dari atas. Mulutnya masih menggigit buku catatan Liu Ruyan. Liu Ruyan langsung panik. Meletakkan barang di tangannya. Hendak merebutnya. Tapi gerakannya tidak secepat aku. Aku langsung mengambilnya. Membacanya dengan cepat. Baru selesai membaca halaman pertama. Buku itu sudah diambil oleh Liu Ruyan. Aku sudah tahu apa yang terjadi. Menaikkan alisku padanya. Kamu menukar ini dengan 2 es krim? Telinganya memerah. Semuanya menjadi. Apakah aku tidak sabar? Mengingat isi buku catatan. Mataku terasa panas. Kalau begitu, aku tidak mengerti. Liu Ruyan tertegun di tempat. Aku menarik napas dalam-dalam. Menghadap kamera, aku menggandeng tangan Liu Ruyan. Teman-teman di ruang siaran langsung. Semoga apa yang kalian lihat, kami balikan. Banyak sekali komentar di obrolan. Aku keluar dulu. Mereka benar-benar mengumumkan secara resmi sebelum episode ini berakhir. Pertama kalinya menonton variety show. Menyaksikan orang lain mengumumkan secara resmi. Sangat spesial. Saya dari kantor catatan sipil. Saya datang sendiri. Liu Ruyan akhirnya sadar. Dan langsung menciumku. Li Xia dan Xiao Rongyu. Membawa hasil masakan keluar dari dapur. Membuka mulut lebar karena terkejut. Oh, ruang siaran langsung juga dipenuhi dengan. Oh, suara sutradara. Terdengar dari luar layar. Itu. Siaran langsungnya dimatikan dulu ya. Aku langsung mendorong Liu Ruyan menjauh. Liu Ruyan tersenyum. Bahkan dengan bodohnya. Melambai pada Li Xia dan Xiao Rongyu. Halo, aku ingin sekali mencari tempat untuk bersembunyi. Menarik lengan bajunya agar dia tenang. Melihat popularitas yang terus meningkat. Sutradara tertawa lebar. Hari yang sangat baik ini. Mari kita barbeque di halaman malam ini. Semua orang bersorak.
Saat barbeque hampir selesai. Semua orang sudah agak mabuk. Aku duduk di ayunan samping sambil menikmati angin untuk menyadarkan diri. Ponsel tiba-tiba mengingatkan bahwa Liu Ruyan telah memposting di Weibo. Aku membukanya dan melihat. Dialah yang memotret dan memposting tulisan di buku catatan itu ke internet. Itu adalah surat tulisan tangannya. Di dalamnya tertulis secara detail tentang kita dari awal pertemuan hingga putus. Hingga seluruh proses berpura-pura tidak kenal di acara varietas. Dia meminta maaf kepada para penggemar. Mengatakan bahwa dia seharusnya tidak berpura-pura tidak kenal. Dengan hormat. Dia juga menjelaskan kepada para penggemar tentang malam itu. Mengapa dia muncul di depan pintu rumahku. Setiap kata dan kalimatnya penuh ketulusan. Aku membuka bagian komentar. Komentar teratas adalah, aku tidak akan mempermasalahkanmu lagi. Lagi pula, kau seorang ratu film yang berakting. Berakting dengan sangat palsu pasti sangat melelahkan. Tidak mudah bagi kami untuk menyadarinya. Tapi ada satu hal. Jika kau memotong rambut sejelek itu lagi, kami akan beramai-ramai pindah dan mencemoohmu. Senyum. Aku tidak bisa menahan tawa. Saat itu, Liu Ruyan memposting sesuatu lagi di internet. Guru He Qiang. Untuk mempertahankan para penggemar saya. Lain kali, tolong perhatikan rambut panjangku. Saya memposting ulang. Tidak masalah. Liu Ruyan berambut panjang bergelombang. Dua unggahan ini dengan cepat menjadi trending. Hanya nama seorang penggemar. Terlihat di posisi pertama trending tertulis dengan jelas. Apakah kita juga bagian dari mereka? Bukankah kita bagian dari keramaian? Setelah memposting ulang unggahan ini, aku menoleh. Kulihat Liu Ruyan sudah duduk di sampingku. Matanya penuh dengan senyuman. Akhirnya aku mendapatkannya kembali. Selesai.